Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para tetuha, para sesepuh yang hadir yang sama-sama kita muliakan, begitu pula Bapak Ketua beserta pengurus, Shahibul Bait beserta seluruh keluarga dan seluruh jamaah yang hadir, yang mana semuanya saja kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan Allah panjang umur fi sihatin wa afiyah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan seluruh urusan-urusannya, Allah kabulkan segala hajat baiknya, Allah lancarkan rezekinya yang halal dan thayyibat, Allah istiqomahkan menapak di jalan yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan semuanya beserta seluruh keluarga senantiasa dilimpahkan Allah keberkahan hidup lahir batin dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita akan menyambung keistiqomahan pelajaran kita, insyaallah sampai halaman 148, makalah kelima. Wabil isnadil ladzi yattasilu ilal musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim wa anwarihim wa asrarihim wa nafahatihim fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Makalah atau maqalah kelima. An Umar radhiyallahu anhu annahu qala mauqufan alaihi au marfu'an ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam laula iddi'aul ghaibi la syahidtu ala khamsi nafarin annahum ahlul jannati. Al faqiru sahibul ayali wal mar'atur radi anha zawjuha wal mutasaddiqatu bi mahriha ala zawjiha warradi anhu abawahu wattaibu minad dambi. Sesungguhnya Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu telah mengatakan sebuah hadis mauquf atau hadis marfu'. Ujar beliau, kalau tidak ada seruan yang gaib, tentu aku persaksikan 5 golongan ahli surga. Ya. Artinya kan ada perkara-perkara yang sifatnya gaib. Nah, perkara gaib itu ya tentu tidak bisa dipastikan, karena yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terutama hal-hal yang berkaitan dengan akhirat. Ya, nggak bisa kita memastikan atau memvonis seseorang itu misalnya penghuni surga atau penghuni neraka. Walau sebenci apapun kita kepada dia, sezalim apapun kelakuannya, kita pastikan dia pasti masuk neraka, nih belum tentu. Sebagaimana juga sebaik apapun orang yang hidup semasa dengan kita, pokoknya banyak betul beramal, seakan-akan memang secara zahir dia menjadi penghuni surga, tapi untuk memastikan itu belum tentu juga. Kenapa? Itu perkara gaib. Allah mudah sekali membolak-balik keadaan. Yang sekarang ahli taat, tahu-tahu di ujungnya Allah bikin dia menjadi ahli maksiat. Bisa. Atau dibalik, sekarang ini ahli maksiat, pendosa, kaya-kaya pasti masuk neraka, kaya-kaya. Tapi ternyata bisa jadi Allah buat di ujung umurnya dia justru bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taubatan nasuha. Lalu Allah terima taubatnya. Nah, siapa yang bisa menghalangi itu? Tidak bisa.
Nah, maka sebagaimana begitu pula Sayyidina Umar ibn al-Khattab, laula iddi'aul ghaib la syahidu ala khamsin nafarin annahum ahlul jannah. Nah, kalau tidak ada seruan yang gaib, maksudnya itu termasuk beriman kepada perkara yang gaib yang tidak bisa dipastikan, maka andaikan tidak ada perkara gaib itu, aku pasti akan bersaksi, kata beliau, 5 golongan ini penghuni surga. Nah, yang pertama, A, orang fakir yang mempunyai tanggungan keluarga. Ya, orang ini fakir, tentu dia berhemat mencari duit dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Apalagi dia punya banyak tanggungan, bininya 1, anaknya banyak. Nah, itu kan satu amal ibadah yang luar biasa, mencari rezeki yang pasti akan dia payah, ya. Padahal dulu kita pernah sering mendengar sebuah hadis yang mengatakan minadz dzunubi dzunubun la yukaffiruha illal ham fi talabil ma'isyah. Sebahagian daripada dosa-dosa itu ada dosa-dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan cara pengampunannya hanya satu, yaitu alham, merasa kesusahan, fi talabil ma'isyah, di dalam mencari penghidupan. Makanya rata-rata orang fakir ini susah mencari duit. Nah, dengan susah dia mencari duit itu, justru itu menjadi pelebur daripada dosa-dosanya. Sehingga seakan-akan orang fakir tuh banyak tidak punya dosa. Artinya terhapus gitu. Nah, berkat kesusahan dia di dalam mencari rezeki yang halal. Nah, yang tadi dia mencari itu untuk menutupi kebutuhan rumah tangga. Jadi asal orang fakir nih ridho dengan ketentuan Allah, dia sabar, mengarungi kehidupan yang jelas begitu payah, dan selalu berbaik sangka kepada Allah, walaupun amal tidak tapi banyak, itu memang kuat sekali akan menjadi penghuni surga, walaupun sekali lagi belum tentu. Nah, kenapa harus belum tentu? Itu semuanya mutlak ada di dalam genggaman Allah Ta'ala. Karena orang fakir nih yang ahli maksiat banyak juga, ya. Di antaranya orang fakir nih cobaannya juga adalah kuliah beribadah. Kadang fakir sembahyang idah, nah itu 2 kali kena. Sudah fakir berdosa pula. Belum lagi kadang-kadang dia punya sifat tamak. Oh bisa ya, bisa sekali. Berharap supaya orang memberi, berharap supaya orang membantu. Itu sifat tamak yang tak bagus yang dimiliki oleh orang fakir. Terus juga biasanya syakwa itu sebagaimana kita jelaskan pertemuan dulu, selalu berkeluh kesah, ya, curhat kepada orang lain. Nah, itu tidak boleh, mestinya dia harus nyandang, ya, harus kuat menyandangnya dengan penuh kesabaran. Justru yang maksud ditutupi sehingga orang tidak mengetahui bahwa kita dalam keadaan fakir. Walaupun ujungnya kita harus meninggal, karena saking fakir tidak ada yang dimakan, sakit perut, mati gitu. Itu lebih baik. Kenapa? Karena jelas mati mabetun dalam keadaan sakit perut karena kelaparan itu syahid akhirat. Nah, cuman kan menahan itu yang payahnya minta ampun kalau tidak kuat-kuat. Satu tuh ya. Yang kedua, perempuan yang suaminya ridho padanya. Nah, ini payah juga mencari perempuan yang suami itu ridho kepadanya. Jadi sebenarnya jadi istri itu juga sama, tidak perlu banyak-banyak ibadah. Bikin aja apa yang membuat suaminya ridho, itulah ibadah terbaik bagi seorang istri. Kalau dia tahu, nah, jangan sampai dia melakukan ibadah sunnah justru menghambat sesuatu itu menjadi keridhaan suaminya. Nah, kalau seandainya dia bergerak cepat, nah, bergerak cepat dalam arti mengejar cepat, melakukan sesuatu yang menyenangkan hati suaminya, itulah sebaik-baik ibadah perempuan. Kalau memang tidak ada yang dipinta lakinya, yang disuruh lakinya, nah, baru dia selingi dengan melakukan ibadah sunnah, apa berzikir, apa ngaji Quran, apa sholat sunnah, terserah. Yang jelas itu sifatnya hanya lebihan saja. Nah,
Jadi cari pekerjaan yang diridhoi oleh suaminya. Dia kuat sekali akan menjadi penghuni surga. Yang C, yang ketiga, istri yang menyedekahkan mas kawinnya kepada suaminya. Oh, ini kayaknya nih adalah suaminya itu termasuk orang yang mohon maaf susah juga. Yang sehingga si suami memberikan mahar mas kawin kepada istri, lalu si istrinya melihat suaminya ini termasuk orang yang rajin bekerja, cuman mungkin modal tidak banyak, akhirnya mas kawin yang diberikan oleh si suami tadi disedekahkannya. Ya boleh dijual lah caranya supaya dapat duit, lalu duitnya itu kan sebenarnya itu hak istri mutlak, tidak boleh diambil suami karena punya istri. Tapi istrinya yang orang lapang, dah ada apa-apa labang nih katanya, ini mahar abang kemarin, ini cincin ini atau duit mas kawin ini, aku berikan jelas kepada kamu, bikin modal usaha aja. Karena itu insya Allah berkah. Tapi ya payah mencari istri yang gitu. Biasanya istri ini juga sayang lah dipanggil, sayang. Kemudian yang D atau yang keempat, anak yang kedua ibu bapaknya ridho kepadanya. Wah, ini jelas anak berbakti. Kalau ada berbakti sama anak abah mama kita, anak ridho kepada kita, nah, susah. Makanya bikin sekuat tenaga hal-hal yang menyebabkan hati abah mama itu senang. Tidaklah setiap kita di sini melainkan statusnya pasti anak, dan setiap anak pasti mengerti karakter orang tua masing-masing. Apa yang menyebabkan beliau senang, baik isinya perkataan atau perbuatan, tingkah laku, itu kita sendiri yang tahu. Jadi diukur-ukur kalau sudah berhadapan dengan orang tua, agak sensitif sedikit. Kalau kita bisa bermain cantik seperti ini, menang kita. Dari sisi inilah banyak para kekasih-kekasih Allah itu diangkat derajatnya. Kenapa? Bagus di dalam berinteraksi dengan kedua orang tuanya, sehingga orang tuanya sangat ridho. Nah, terutama dalam hal apa? Perhatian jelasnya. Karena kalau orang tua nyuruh, usahakan secepatnya. Ya, apa yang beliau minta penuhi. Apalagi kalau sudah harus mengorbankan harta, jangan perhitungan. Nah, kan minta tolong belikan bapak, abah ini, mama ini. Apa pasti berduit tuh. Nah, sini ambil duitnya. Nah, kita bilang ilah saudaraku ke sana ambil duitnya. Anak bungol berarti. Tidak cerdas berarti dia melihat. Masa orang tua nyuruh pakai awal minta duit, ngambil duit, jangan. Bilang aja mak maunya apa, apalagi makanan. Ya. Nah, iyalah kata dia, martabak 10 loyang. Oke. Nah, kenapa bukannya beliau menghantam sendiri 10 loyang tuh? Mungkin maksudnya di rumah tuh lagi ada tamu. Nah, jadi kita bilang, iyalah, ini ambil duitnya. Ayolah, aman lah mak, tenang aja. Cepat kita bergerak, ambil duit dewek, belikan. Nah, nanti kalau sudah dibelikan, nih mak barangnya. Ini duitnya, mau mak kayak gitu aja, bikin malu-malu aku aja, pakai duit kemana? Sini. Itu memang anak bikin malu-malui gitu memang. Janganlah, ini masuk ke yang dosa lah mak, ini cuman yang kubelikan, ibaratnya. Oh, itu luar biasa pahala sedekahnya. Ya. Kalau tidak salah 100.000 kali lipat itu pahalanya ketimbang kita bersedekah dengan orang biasa. Ya. Nah, jadi rugi. Jadi kalau ada orang tua nyuruh kita kaitannya lalu pakai duit, itu dosa direken. Jadi waduh capek aku begawi sudah nih sebulan, sekali gajinya habis ke sini cuman wah. Itu tadi saya bilang bodoh sekali itu anak. Justru di saat itu kesempatan emas. Dia mencari sesuatu yang tidak bisa dihargai dengan dunia seisinya. Apa? Ya surga tadi itu. Macam mana menghargainya kalau sudah abah mama atau ridho sama kita. Lalu kita dengan sebab berbakti itu mendapatkan surga. Masa mau direken pakai duit 100, 200, sejuta, 2 juta. Itulah bodohnya kita tuh ngapa pakai mereka reken bola itu. Justru kita yang senang lagi ketika itu mau dipakai oleh beliau, mau diambil oleh beliau. Jadi sebenarnya Allah tuh sedang menyediakan hadiah terbesar dan terindah
Nah, cuman karena kebodohan kita nolak. Nah, disitulah tidak cerdasnya kita tadi. Jadi kalau bisa cap, bila perlu nyawa dikorbankan. Wah, begitu yang hebat. Ya, berarti tahu martabat orang tua itu seperti apa. Ambil kesempatan. Kemudian itu sampai apa? Salah satu poin daripada wasiat Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri itu menghormati orang tua tuh kata beliau. Siapa, macam mana ya bunyinya ya? Siapa yang di dalam penghormatan, kira-kira ya, di dalam penghormatan kepada orang tua itu kalah dengan ulama, itu seakan-akan seseorang ini tidak bisa mendudukkan sesuatu yang semestinya. Sama kalau tidak salah tuh beliau gambarkan kayak orang pakai serban tetapi tidak pakai sarung. Nah, serban itu hukumnya sunnah, tapi pakai sarung hukumnya wajib. Kamu bayangkan macam mana ada orang berserban bebulang tapi tidak pakai sarung, macam mana kira-kira? Nah, itu artinya dia mendahulukan perkara sunnah daripada perkara wajib. Kita kan menghormat ulama, betul, tuan guru, habib, betul, bagus itu. Tetapi mestinya begitu juga cara kita memberikan penghormatan kepada kedua orang tua. Salaman, salaman sama ustadz, tuan guru, kiai, cium tangan bolak-balik. Gitu dah salaman sama orang tua. Kalau tidak, kalah kita. Berarti kita menempatkan orang tua tuh kalah daripada itu. Itu tadi yang berserban tapi tidak ada sarung tadi. Ya, jadi mestinya macam mana kita memperlakukan ulama, tuan guru, kiai, habib, macam itu kita memperlakukan kedua orang tua kita dalam sisi yang apa ya, yang santai aja, yang hal-hal biasa gitu ya, dalam salaman tadilah dulu. Kalau kita bersama orang tua, dengan para guru-guru tadi cium bolak-balik, harus bolak-balik juga cium tangan abah sama mama. Nah, kalau kita makan sama tuan guru, betapa bangganya kita, senangnya kita, kayak kita mendapat bahagian yang apa tuh dalam keterangan yang pernah makan senampan sama tuan guru. Itu kan bakal jadi penghuni surga. Kenapa kita tidak bangga makan sama abah mama kita setalam? Kalau kita makan sama tuan guru kita, basuhannya kita suruh dekatkan ke beliau, bila perlu nasinya kita yang ngawetkan. Nah, makan sama abah mama macam itu dah juga. Ya, ada tak bahasanya kita dekatkan ke beliau? Ya, nah, begitu. Ada tak sebelum makan tuh nasinya kita kautkan duluan, baru kita persilahkan ke beliau? Mestinya begitu. Saya kenapa berani bilang ini? Karena saya mampu melakukan itu. Alhamdulillah, alhamdulillah, bukan karena saya, tetapi semata-mata karena karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Antum perhatikan aja lah, kalau saya ketemu sama orang tua saya mesti cium tangan bolak-balik, ya. Karena saya mengatakan itu dan memang itu saya rasakan gitu. Luar biasa limpahan karunia yang Allah berikan kepada saya. Nah, jadi ini bisa dikatakan tahadduts bi ni'mah hadza min fadli rabbi. Nah, itu yang membedakannya. Nah, sehingga ya betul banyak keutamaan-keutamaan yang saya dapatkan melebihi daripada umumnya orang-orang. Nah, kenapa? Ya begitu kita memperlakukan kepada kedua orang tua. Jadi memang Allah berikan kelebihan-kelebihan sedemikian itu. Nah, jadi lakukan mulai sekarang tuh. Dulu saya sama karena bungol juga dulu. Ya sama orang tua ya biasa. Makan sesuatu awak dewek gitu. Kadang awak lagi berdahulu daripada orang tua. Giliran lauk enak awak mantupnya orang tua sisa. Sama. Tapi setelah direnungkan dapat keterangan tuh, ternyata salah awak selama nih. Nah, di situ mencoba mulai untuk merubahnya. Memang awalnya berat. Ya, payah rasanya, tapi barang dan itu biasa, Bang. Tapi alhamdulillah sudah tahu, sudah dicoba berulang-ulang, lalu akan menjadi kebiasaan, insyaallah. Nah, apalagi kalau antuna ini punya beberapa saudara dan ternyata saudara-saudaranya tidak memerlukan seperti yang saya bilang tadi. Kok antum yang duluan mengamalkannya? Wah, ini kalau antum tidak ada menjadi seorang anak yang punya keistimewaan dalam pandangan orang tua, sentil kuping saya. Cek, tes, tajribah, coba. Nah, jadi mulai sekarang yang bisa bersalaman orang tua biasa, coba tes salam bolak-balik. Itu masih orang tua tuh heran.
kok anakku berubah nih, aku buang perangai nih teman ini. Ya sudah suah-suah hati macam ini. Nah tapi justru orang tua tuh bangga. Wah payahlah bilang kan. Ya pas lah kalau ada duit saya. Itu jadi anak paling istimewa di antara anak-anak yang lain. Nah, maka tadi saya berani bilang karena saya ngamalkan. Ya. Semata-mata itu karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nah, kali-kali aja ya ada kasus lain. Misalnya orang tua tuh minjam duit ke kita, jangan coba-coba itu kalian anggap statusnya utang. Atau sama tuh, tidak cerdas juga kita berpikir. Yang ada, walaupun nanti orang tua bahasa aku minjam duit dulu ya nak ayah katanya lagi butuh nih, iya lama, iya bah, tidak apa-apa. Ya, nanti dibayarkan, tidak usah mikir mak gitu. Kalau berani langsung bilang, tidak usah berpikir nak bayar mak, ini sudah kukasihkan cuma-cuma saja. Jadi tidak usah terpikir nak bayarnya. Aku ikhlas lillahi ta'ala. Lebih hebat. Nah kalau tidak mau bilang gitu, dalam hati aja, tidak ada nama, aku tidak pernah menganggap ini hutang. Ini memang kuhadiahkan untuk abah, untuk mama, lillahi ta'ala. Nah kira-kira seperti itu. Cuma konsekuensinya kalau kita menerima gitu, nanti pas dibalikkan jangan terima. Kalau nerima berarti masih menganggap hutang juga. Nah jadi selepas loskan, nah udah kita loskan, aku sudah ngasih handar mak. Atau tuh kata beliau, dah lah ini kalau gini abah pula sama mama yang ngasih kau. Nah ambillah kalau mau, karena sudah lain lagi sudah, paham nggak maksudnya? Nah itu sudah lain kisahnya. Itu seakan-akan karunia beliau, bukan status nak bayar hutang kita, tapi beliau nak memberi pulang. Karena yang punya kita sudah kita ikhlaskan lillahi ta'ala. Kira-kira begitu. Nah yang terakhir, atau yang kelima, orang yang bertaubat. Wattaibu minadz dzambi, orang yang bertobat jelas ya, secara nas dalil naklinya pun betul. Dalil nakli berupa hadis jelas, attaibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Barang siapa yang bertobat dari suatu dosa, maka dia seperti orang yang tidak memiliki dosa. Orang yang tidak memiliki dosa kan memang paling layak masuk surga. Ya, jadi pantas. Nah, cuman karena ini merupakan perkara gaib, Sayyidina Umar mengatakan yang sedemikian. Ya. Jadi kita bisa mengamalkan 5 hal ini kalau memang ada pada posisi kita. Wah, ini kuat sekali kita termasuk ahli surga menurut pandangan Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Rawahu al-Imam Ahmad wa Tirmidzi. Artinya setiap anak Adam melakukan dosa, yang masih akan berbuat dosa. Sedangkan sebaik-baik orang yang berdosa adalah mereka yang bertaubat. Nah, jadi ini merupakan dalil penguat bagi poin yang nomor 5 atau yang E itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu afrahu bi taubati taibi minal dham'ani al-waridi wa minal aqimi al-walidi wa minad dhali al-wajidi faman taba ilallahi taubatan nasuha ansallahu hafidhihi wa jawarihahu wa biqa'al ardi kullaha khotoyahu wa dunubahu. Rawahu Ibnu Abbas. Artinya Allah lebih senang kepada orang yang bertaubat daripada orang yang haus menemukan minum. Orang yang kehausan sibuk mencari-cari air, sekalinya dapat, wah itu pasti gembiranya minta ampun, senangnya minta ampun. Senangnya orang yang kehausan dapat air itu dibanding dengan senangnya Allah ketika Allah melihat hambanya bertobat, itu lebih senang Allah Ta'ala. Nah, orang yang mandul lalu punya anak, lama kawin puluhan tahun, ya 15 sampai 20 tahun, sekalinya beranak, wah gembiranya minta ampun. Ya Allah, terima kasih ya Allah, tidak sia-sia aku mengolah tiap malam, misal sampai 20 tahun. Wah, hamba yang bertobat
Allah lebih senang melihat hambanya bertaubat dibanding orang mandul dapat anak tadi. Nah, macam mana lah hebatnya. Dan orang yang kesasar lalu menemukan jalan. Kita kesasar, sibuk cari-cari, sehari 2 hari sesat di gunung misalnya, itu di hutan. Makanan sudah habis, tahu-tahu wah dapat jalan, ya, nemukan jalan atau nemukan perkampungan. Wah, senang minta ampun. Allah dengan hamba yang bertaubat itu lebih senang lagi. Dan barang siapa bertaubat kepada Allah dengan taubat yang baik, taubat nasuha, maka Allah membuat lupa 2 malaikat yang mengawasi amal tersebut, raqib atid. Ya. Di sini bahasanya hafidhihi, pencatat dosanya itu yang jelas akan dibuat Allah lupa. Jadi seakan-akan catatan dosa itu tidak ada. Seluruh anggota badannya, jadi dibuat Allah lupa juga. Kenapa? Karena seluruh anggota badan kita bersaksi nanti bahwa kita pernah melakukan ini begini di tempat ini jam segini. Nah, itu anggota badan yang mengetahui itu jadi lupa, sehingga mereka tidak akan bisa mempersaksikan keburukan untuk kita, asalkan tadi kita bertaubat. Dan tempat dalam tanah, ya, tempat dalam tanah di sini dibahasakan dan tempat dalam tanah dibahasakan kubur. Kalau saya ini mohon maaf lahir batin, kok agak berbeda pendapat dengan mutarajim ini. Saya tidak mengatakan tempat dalam tanah, tapi tempat dia maksiat tuh. Nah, kita di mana maksiatnya? Kita katakan misalnya di kamar. Nah, kita melakukan dosa di kamar. Nah, tempat kita tuh bersaksi nanti. Tapi ketika kita bertobat, tempat tuh dilupakan Allah juga, sehingga tempat tuh tidak bisa mempersaksikan kita. Ya kan lupa tadi itu. Ya, Allah yang bikin dia lupa. Nah, kalau dalam kubur ya apalagi yang mau dipersaksikan, mau dalam kubur tidak melihat kita. Kubur itu kan tempatnya disiksa. Kalau memang kubur itu menjadi hufratun min hufarin niran, jadi dia justru akan bukan mempersaksikan kita kubur, karena kita bermaksiatnya bukan di dalam kubur, bermaksiatnya di atas dunia. Nah, terhadap kesalahan-kesalahan orang yang taubat dan dosa-dosanya. Jadi tempat kita bermaksiat itu dibikin Allah lupa, sehingga dia tidak ingat lagi kesalahan. Tempat kita berdosa, dosanya pun tidak diingat lagi oleh tempat tersebut. Nah itu, ini saya terus terang baru mendengar hadis ini, dan saya betapa sangat senang mendengar hadis ini. Tinggal satu aja yang jadi titik tekannya, yang mudahan bisa kita gawi dengan pertolongan Allah, yaitu apa? Taubat tadi itu. Mudahan Allah berikan kita taubatan nasuha, sehingga sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW tadi, seluruh hal-hal yang kelak mestinya akan bersaksi keburukan untuk kita, mudahan Allah bikin lupa semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kita bagus dalam catatan. Keterangan, malaikat mungkar nakir dan kubur tidak akan menyiksa orang yang bertaubat. Malaikat raqib mencatatnya sebagai amal soleh. Malaikat atid tidak akan mencatatnya sebagai amal jelek. Anggota badannya akan terpelihara dari perbuatan yang jelek sesudah taubatan nasuha. Ya. Bisa jadi memang namanya orang taubatan nasuha, masa anggota tubuhnya masih mau melakukan maksiat? Ya tidak maulah, namanya sudah dia bertaubat. Ya. Jadi yang dikisahkan tadi melupakan seluruhnya supaya tidak mempersaksikan buruk untuk kita. Habis makalah yang kelima. Nah, satu lagi lah. Makalah keenam. An Utsmana radhiyallahu anhu khamsun. Hunna alamatul muttaqin. Awaluha alla yajlisa illa man yasluhu ad-dinu ma'ahu wa yaglibul faraju wal lisana wa yaglibul farja
wal lisana. Wa thaniha idza asabahu syai'un 'azimun minad dunya yarahu wabalan. Wa idza asabahu syai'un qalilun minad dini irtamma dzalika wa la yamla'u batnahu minal halali khaufan min ayyu khalitahu haramun. Wa yara an-nasa kullahum qad najaw wa yara nafsahu qad halakat. Masyaallah. Sayyidina Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu mengatakan, ada 5 hal yang merupakan tanda-tanda orang yang bertakwa. Nah, ini versi Sayyidina Utsman ibnu Affan. Karena nanti kalau ditanyakan kepada sahabat lain, kadang bisa lagi bentuknya berbeda. Itu bergantung kepada ilmu yang Allah berikan kepada beliau, sehingga dengan kadar ilmu itulah beliau bisa memberikan keterangan. Itulah keluasan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu 5 hal merupakan tanda-tanda orang yang bertakwa. Nah, berarti ini kalau dapat nasihat model kayak begini, langsung cepat-cepat kita cerminkan kepada diri kita. Ya. A, atau yang pertama, tidak suka bergaul kecuali dengan orang-orang soleh dan memelihara kehormatan serta ucapan. Nah, jadi orang bertakwa itu kalau bergaul dia hati-hati. Tidak sembarangan orang. Kecuali bahasa bergaul dengan sembarang orang ini maksudnya adalah beliau akan bisa memberi manfaat atau mengambil manfaat daripada orang tersebut. Tapi umumnya memberi manfaat. Ya, supaya bisa mewarnai. Kalau sekira-kira tidak bisa, pasti mundur. Ya. Nah, jadi kalau dia bergaul, tidak mau sembarang orang tadi. Yang digauli siapa? Orang-orang soleh. Bergaul sama orang soleh bisa tidak diambil manfaat? Jelas bisa. Karena orang soleh itu biasanya rajin peribadatan. Nah, jadi kita berkawan sama orang soleh supaya kita dapat percikan keberkahan, juga rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memelihara kehormatan. Ya, orang soleh pasti sangat sekuat tenaga memelihara kehormatan diri serta ucapannya. Soalnya ada orang soleh sembarangan gitu, alasan ucap segala macam. Ya, isi ucapan memaki-maki, menggibah misalnya, memfitnah, pasti tidak kayak gitu orang soleh. Ya. Nah, jadi mencari orang yang bisa dikatakan tuh berkumpul tuh semakin menguatkan iman lah, semakin merajinkan ibadah. Kemudian yang B, yang kedua, ciri orang atau alamat orang yang bertakwa itu apabila ditimpa musibah dalam urusan dunia, ia anggap sebagai angin lalu. Jadi dianggapnya itu musibah kecil aja. Urusan dunia kaitannya harta, duit, apa lagi? Ya segala macamnya yang kaitannya duniawi. Seberat apapun itu dianggap angin berlalu aja. Seakan-akan itu tidak ada harganya, tidak perlu dipikirkan. Tidak perlu nanti menyebabkan awak umur mikiri itu. Susah hati. Sampai tidur pun tidak ada nyenyak-nyenyak lagi. Sembahyang tidak ada khusyuk lagi gara-gara mikiri duit hilang 10.000 misalnya. Waduh, ya. Nah, itu masalah ringan. Yang C, yang ketiga, apabila mendapatkan sesuatu yang kecil, sedikit tapi dari agama. Nah, mendapatkan keuntungan lah daripada urusan agama, maka dia memandangnya sebagai keuntungan yang besar. Nah, memang harus seperti itu. Alhamdulillah dalam hati nih, alhamdulillah ya Allah, aku malam ini diizinkan Allah hadir ke majelis taklim. Padahal kawan aku sedang berbisnis malam ini, aku dengar informasi dapat untung 10 juta dia. Tapi perasaan hati aku lebih beruntung. Kenapa? Karena aku dapat dunia. Kawan aku dapat agama. Sedangkan kawan aku cuma dapat dunia. Saya jadi 10 juta. Walaupun dia dapat 10 juta, tapi aku lebih berharga. Kenapa? Aku dapat keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan diizinkan hadir ke majelis taklim. Nah, coba aku pikir, ya Allah, kawan aku beruntungnya dapat 10 juta. Kalau bangsa tahu ikut juga kemana, biarlah tidak hadir ke majelis. Nah, berarti dia sudah mandang urusan dunia lebih mahal harganya daripada agamanya. Nah, gitulah cara pandang lu seakan-akan seperti itu. Ya. Jangankan yang sampai majelis sejam 2 jam nih, kita bisa aja muntung kita mengucapkan satu kalimat zikir itu lebih mahal harganya. Kita diizinkan Allah mengucapkan
Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, tapi dengan penuh penghayatan. Kita bandingkan ada orang dapat duit 100 juta lebih beruntung daripada kita, bodoh berarti kita. Kenapa? Berarti tidak tahu menghargai, sebagaimana hadis Rasulullah, kalimatani khafifatani ala lisan, terus taqilatan fil mizan, habibatan ila rahman, taqilatan fil mizan, subhanallah wa bihamdihi subhanallah illa azim. Dua kalimat kata Rasulullah, enteng diucapkan di lidah, tetapi berat di timbangan dan dicintai oleh Allah yang Maha Rahman. Macam mana kita mengukurnya pakai duit itu? Ya, apa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalau tidak salah, Al Habib, siapa yang datang tungkal untuk acara di rumah Abah almarhum Habib Muhammad dah yang undang dia, Al Haddad dah. Nah, itu saya pernah dengar di potongan video pendek beliau, Imam Haddad, Imam Abdullah bin Alwi Haddad Shahibur Ratib itu, kata-kata terakhir sebelum meninggal tuh subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kenapa? Karena mengambil keberkahan janji Rasulullah. Dua kalimat yang ringan di lisan tapi berat di timbangan dan dicintai oleh Allah yang bernama Ar-Rahman. Ya, apa artinya duit 100 juta yang dia dapat dibanding kalau kita dapat yang dijanjikan Rasulullah tadi itu? Paham maksudnya dah? Nah, jadi lebih beruntung kita gitu maksudnya. Disitulah mindset gaya berpikir kita sekarang ini harus macam mana berpikir urusan agama itu lebih mahal daripada urusan dunia. Sepele lah urusan dunia itu, orang dapat syukur, awak tak dapat tak apa-apa juga, yang penting aku bisa beribadah, itu sudah mahal harganya. Jadi kalau kita melihat kawan kita sukses keduniaan, HP-nya 15 Pro Max misalnya. Hah? Sekarang berapa? Oh, 16 tahu aja. Yang terbarunya misal tidak. Oh, dia punya rumah katanya baru beli sekian miliar. Mobilnya misalnya apa masih murah dikit. Lamborghini lah ya. Iya. Yang beberapa M gitu kan. Oh. Pokoknya mantap lah. Sudah paling sugih seakan-akan bukan ditungkal seprovinsi Jambi. Oh, sudah paling hebat dia. Tapi kita tengok agamanya amburadul. Sembahyang ndak karuan, pengajian ndak suah tahu tulak, pemalar setengah mati, zakat ndak suah, ibaratnya gitu. Walaupun kita biasa-biasa aja. Makan kita alhamdulillah saban hari. Kenapa? Ya karena hadir majelis taklim. Tahu Bang, sebab majelis ada makan. Misal makannya ngandalkan itu misalnya, saking susahnya hidup. Umpama tapi hari-hari majelis, hari-hari sembahyang waktu terjaga berjamaah, habis berjamaah berdoa nangis misalnya gitu, saking baik sangka bukan nahan lapar. Menangis karena merasa amal masih sedikit, dosa banyak. Wah, gitulah ya baik sangkanya. Ini lebih mahal daripada kawan yang tadi itu. Masya Allah, Masya Allah. Mana tadi? Halaman berapa tadi? Ya, 150. D. Tanda-tanda orang yang bertakwa itu tidak suka memenuhi perutnya sekalipun dengan makanan yang halal. Maksudnya banyak, ya banyak-banyak. Karena khawatir kalau kemasukan barang yang haram. Nah, jadi kebanyakan gitu. Itu ya efeknya kita kan tidak tahu, namanya banyak-banyak ini bisa aja kandungannya itu ada yang itu yang haramnya. Jadi tujuannya dia tidak banyak-banyak tadi menghindari kalau ada sisi-sisi yang haram walaupun hanya sekian persennya. Kita kan kayak contoh seperti makan nasi goreng. Nasi goreng tuh apa aja komposisinya? Nah, berasnya, ada minyaknya kan? Nah, ada hintaloknya, apa lagi? Ada ayamnya, ada tomatnya, kol, timunnya. Ya kayaknya di pedagang kayaknya. Ya dari sisi itunya satu persatu ada yang haram kena kita berarti. Nah, seakan-akan seperti itu. Kemudian yang terakhir yang E, yang kelima,
Orang yang tanda orang bertakwa tuh berprasangka baik kepada orang lain, memandang dirinya telah celaka karena dosa. Di sini kalau saya sempurnakan nih, maksudnya melihat orang lain itu seluruhnya qad najau, selamat. Seakan-akan orang ini siapa yang dipandang ini orang selamat nih, kayaknya orang penghuni surga nih. Nah, pas mandang dirinya qad halakat, orang-orang yang celaka. Aku nih payah rasanya masuk surga nih, mau keadaan kayak gini banyak betul berdosa. Jangan-jangan di sini nih akulah yang paling banyak layak masuk neraka. Nah, itu dia pandangnya. Itu pandangan tanda orang-orang yang menjadi penghuni surga itu gitu. Tapi kalau dibalik, wah kayak di sini enggak ada yang pantas masuk surga kecuali aku cuma. Nah, berarti lain kan? Itu sudah berarti tanda penghuni neraka. Nah, jadi jangan macam-macam itulah hatinya para kekasih-kekasih Allah tuh seperti itu. Ya. Nah, kemudian makalah yang ke-7, wallahu a'lam bis-shawab. Nah, cepat bacaan shawabnya kan. Mudah-mudahan yang kita kaji seada-adanya ini dijadikan oleh Allah Ta'ala menjadi ilmu nafi', manfaat berkah dunia akhirat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyatu ala manawahu aslafun as-salihun wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Al-Fatihah.